baca Quran. Apakah yang berakhir di Ramadan? Bukan. Ketika kita baca Quran bukan berakhirnya Ramadan, ketika berakhirnya hidup kita. Kapan kita berhenti beribadah? Berhenti kita hidup baru. Selagi hidup maka diwajibkan kita untuk beribadah. Oke, Ibu yang kami muliakan, ya, selanjutnya menjadi hikmah dan pelajaran. Sekarang kita masuk surah Al-Baqarah ayat 61. Ini masih lanjutan dari ayat sebelumnya tentang Bani Israel yang ngeyel Bapak Ibu, yang selalu minta ini minta itu kepada Nabi Musa, tidak pernah bersyukurnya, tidak pernah puas-puasnya, dan Nabi Musa tetap sabar meladeni orang-orang Bani Israel yang tidak pernah syukur itu. Di ayat 61-nya Allah katakan di situ wa iskuntum, dan ingatlah ketika kamu berkata, ya Allah mulai dengan wa'is. Banyak sekali ayat Al-Baqarah ini yang berkisah tentang Bani Israel. Allah mulai dengan wa'is agar apa? Agar kita ingat Bapak Ibu. Karena apa yang berlaku sejarah-sejarah yang ada dalam Al-Quran itu untuk menjadi iktibar bagi kita. Yang baiknya kita laksanakan, yang buruknya kita jauhkan. Wa iskuntum ya Musa an nasbira ala ta'ami wahidin fad'u lana rabbaka yuhyi lana. Dan inilah ketika kamu berkata, wahai Musa, di Bani Israel itu berseru kepada Musa, lan nasbira, kami sekali-kali tidak tahan, kami sekali-kali tidak sabar, ala ta'ami wahid, dengan makanan yang satu macam saja. Ini pernyataan Bani Israel Bapak Ibu. Di ayat sebelumnya di ayat 60 kan Allah katakan di situ, di mana Allah memberikan kepada Bani Israel makanan manna wa salwa. Manna itu lebih enak daripada kurma. Salwa itu burung yang ketika mereka mau tinggal bersiul datang burung. Begitu Allah jamin rezeki Bani Israel seperti kehidupan di surga. Mau makan atau tidak makan. Mereka apa? Mereka mau burung manna, burung salwa, sekitar cumit langsung datang. Itu yang Allah berikan kepada mereka, manna dan salwa. Tapi di sini mereka mengatakan lan nasdira ala ta'ami wahid. Kami sekali-kali tidak akan pernah puas, tidak akan pernah sabar dengan makanan yang wahid, makanan yang satu. Padahal dua, manna dan salwa. Kalau maka mohonlah untuk kami kepada Tuhanmu. Nampak keingkaran, kesombongan Bani Israel di sini. Fad'u lana rabbaka, maka minta mohonlah kepada Tuhanmu. Dia tidak mengatakan kepada Tuhan kita, tapi Tuhanmu. Dia tidak mengakui Tuhan Nabi Musa kesombongannya, tapi dia butuh apa yang ada pada Tuhan Musa. Inilah orang Bani Israel. Dia butuh Allah, tapi dia tidak menyembah Allah. Dia butuh Allah, tapi dia tidak tunduk dengan Allah. Ini Bani Israel. Allah katakan kepada kita agar apa? Jangan kita seperti itu, Pak. Kita butuh Allah, tapi kita tidak menyembah Allah. Dia berkata mimma tunbitul ardu, agar dia memberi kami apa yang menumbuhkan bumi. Allah memberikan dia langsung manna dan salwa. Mereka minta apa yang menumbuhkan bumi. Artinya mereka ingin menanam sendiri. Ragu mereka dengan Tuhan. Mungkin tiba-tiba manna dan salwa itu sudah dikasih lagi. Padahal mereka minta tanaman yang mereka menanamnya, mereka menyaksikan tanaman itu, mereka yakin kalau mereka menanam selalu ada sama mereka. Mereka lupa mereka yang menanam, tapi Allah yang menumbuhkan. Itu yang kita terpikir bagi saya. Yang lihat seperti saya membangun. Wakisah yang ada di timur, wakun yang ada bawang putih, ada sihat, besar yang kacang atas dan bawang merah. Dan disebutkan satu persatu Bapak Ibu. Begitu ditanya Bani Israel meminta Allah, meminta kepada Allah melalui Musa, dan dia minta itu makan mohon maaf dibandingkan mana dan salwa, pasti makan rendah. Mana itu lebih bagus daripada kurma, salwa itu burung yang terbaik yang sehat. Tapi mereka tidak mau itu kalau negara nanti tidak datang lagi. Qala, dan Musa berkata, atas takdiruna bajina uralina. Apakah kamu minta diganti sesuatu yang buruk, dan minta yang buruk? Dari yang baik sebelum dari tiga barang. Betul besar. Pergilah ke suatu kota. Baiklah lakum masalah pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Luar biasa. Nihilnya Bani Israel tetap Musa memberikannya.
Kalau kamu mau pergi ke sebuah kota, kamu akan mendapatkannya. Waktu dibahas alaihi muzilla wal maskana, kemudian mereka ditimpa keniscayaan setelah mereka pergi di situ, kemurkaan Allah. Waktu dibahas alaihi muzilla wal maskana, kemudian mereka ditimpa keniscayaan dan kemiskinan. Wabaru min Allah, dan mereka mendapatkan murkaan dari Allah. Zalika bi annahum kanu, hari-hari itu terjadi karena mereka yang turun nabi ayatillah, mengingkari ayat-ayat Allah, wa yang turunna nabiyina bi ghairi haq, dan membunuh para nabi tanpa hak. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, dan demikian karena mereka durhaka dan melampaui batas. Apa hikmah yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Yang pertama, pentingnya bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah. Maka Bapak Ibu jangan pernah tidak bersyukur. Apapun yang Allah berikan kepada kita syukur. Kalau kita bersyukur, Allah pasti tambah nikmat itu. Allah syukuri kita sepeda, Bapak Ibu, nikmat sepeda itu bagi kita. Lebih nikmat sepeda daripada orang yang punya Honda yang tidak bersyukur. Ketika kita Allah berikan Honda, kita bersyukur dengan Honda itu, menikmati Honda itu lebih nikmat daripada orang yang punya mobil yang dia tidak bersyukur dengan mobil itu. Pasti itu Bapak Ibu. Nah, Allah mengatakan siapa yang bersyukur pasti bertambah nikmatnya. Yang kedua, bahaya sikap membangkang terhadap petunjuk Allah dan Rasulnya. Allah punya petunjuk, Allah turunkan ayat-ayat yang Bani Israel dan ikuti petunjuk Allah, dan Allah laknat Bani Israel. Kemudian yang ketiga, keutamaan mereka dan bersyukur yang lebih baik daripada meminta sesuatu yang lebih rendah dalam kualitas. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita tidak terima. Allah katakan kita sejuta terima, 2 juta terima, 3 juta terima. Syukuri itu semua. Ketika kita mensyukuri, insya Allah Bapak Ibu, 3 juta itu cukup. Kalau misalnya 5 juta kita tidak puas, gaji kita 5 juta, keinginan kita Allah buat apa kita. Ketika gaji kita 10 juta, Allah buat keinginan kita 15 juta. Maka sampai kapanpun sampai mati kita harus dan harus, karena keinginan itu Allah yang tanamkan dalam diri kita. Ketika kita bersyukur, Allah tanamkan keinginan yang tidak banyak. Ketika kita tidak banyak, keinginan itu merupakan nikmat besar Bapak Ibu. Ketika banyak keinginan kita nyolek kita siksa dengan keinginan, dan keinginan itu Allah yang tanamkan. Dan orang yang bersyukur Allah tanamkan kenyamanan apapun yang Allah berikan kepada dia. Dan yang keempat, peringatan akibat buruk bagi kaum yang terus-menerus menentang petunjuk Allah. Dia minta ini Allah kasih, diminta ini Allah kasih, diminta ini Allah kasih, tapi dia juga tidak tunduk kepada Allah. Akhirnya Allah azab dia, Allah laknat dia, dan kita tahu Bani Israel itu Allah jadikan dia jadi kera Bapak Ibu. Maka syukurlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan lihat apa yang dapat Allah berikan kepada orang lain, tapi apa yang Allah berikan kepada kita syukuri. Ketika kita bersyukur Bapak Ibu, nikmat itu Allah tambah. Maaf, assalamualaikum